Pada tahun 1977, seorang polisi wanita muda dari sebuah kota pesisir kecil di Jawa Barat menghilang tanpa jejak saat patroli malam rutinnya. Semua orang mengira dia meninggalkan tugas dan kabur begitu saja. Hingga 13 tahun kemudian, seorang nelayan menemukan sesuatu yang mengejutkan di dasar sebuah tebing terpencil. Mobil patroli berkarat muncul dari ombak, dan di dalamnya ada bukti yang mengungkapkan kebenaran mengerikan tentang malam itu. Kabut pagi menggantung tebal di atas kota Pangandaran pada hari Maret tahun 1990 itu, menyelimuti tebing pantai seperti kain kafan. Sersan Fahri Maulana baru saja menuang cangkir kopi keduanya di rumah ketika radionya menyala. Unit 23, Unit 23, ini pusat komando. Kami menerima Oktober 54 di tebing Batu Setan. Nelayan melaporkan kemungkinan mobil polisi di dasar tebing. Mohon respon segera. Tangan Fahri terhenti saat hendak meraih rotinya. Tebing Batu Setan, jalur paling berbahaya di Jalan Raya Utama 1, tempat Samudra Hindia menghantam dinding batu tegak lurus. Selama 20 tahun bertugas, dia sudah tak terhitung melewati rute itu. Tapi ada sesuatu dalam panggilan itu yang membuat dadanya sesak. Ini Unit 23, Fahri Maulana merespon. Perkiraan waktu tiba 10 menit. Ia meraih jaketnya dan bergegas ke mobil patroli. Kopi tertinggal di meja dapur. Saat mobilnya keluar dari jalan masuk rumah, radionya kembali menyala. Fahri, ini Intan Pratiwi. Aku sudah dalam perjalanan. Helikopter SAR sudah diterbangkan. Temui aku di titik pengamatan utara. Diterima. Apa yang kita hadapi? Kata nelayan, itu jelas milik kita. Model lama. Rusak parah. Fahri. Ia terdiam sejenak. Dispatch sudah cek awal mobil patroli yang hilang di daerah ini. Hanya satu yang belum ditemukan selama 20 tahun terakhir. Buku jari Fahri mencengkeram setir. Dia tidak perlu mendengar namanya disebut. Ayu, istrinya, telah hilang selama 13 tahun. Mobil patrolinya lenyap tanpa jejak saat dinas malam tahun 1977. Perjalanan ke tebing Batu Setan memakan waktu tepat 9 menit 37 detik. Fahri tahu karena ia menghitung tiap detiknya. Kepalanya dipenuhi kenangan yang selama ini ia kubur. Ayu dalam seragam biru bersih. Lencana mengilap saat ia mencium Fahri untuk pamit malam itu. Senyum dipaksakan saat ia berjanji akan berhati-hati. Ranjang kosong yang menunggunya kembali. Titik pengamatan sudah dipenuhi mobil patroli saat Fahri tiba. Lampu merah dan biru menerangi kabut dengan warna-warna yang seperti mimpi buruk. Pita kuning melingkari tepi tebing, di mana sekelompok petugas memandangi bebatuan jauh di bawah. Fahri segera melihat Intan. Rambutnya disanggul rapi, lencana detektifnya menyala jelas di sabuk. Fahri, katanya, mata coklatnya dipenuhi simpati. Kau harus bersiap, tim medis kepolisian sudah dipanggil. Fahri mengangguk pendek, lalu mendorong maju hingga ke tepi tebing. Di bawah sana, samar melalui kabut pagi, terlihat bangkai mobil yang terpelintir. Dari ketinggian itu pun, ia bisa melihat bagaimana karat melahap logam seperti kanker, dan atap yang ambruk akibat tekanan dan hantaman ombak selama bertahun-tahun. Bunyi khas, wup-wup, dari baling-baling helikopter menandai kedatangan tim penyelamat. Fahri menyaksikan helikopter penjaga pantai menurun perlahan. Krunya bersiap dengan kabel berat untuk mengangkat bangkai itu. Pak Wahyu, nelayan yang menemukan bangkai itu, berdiri di dekatnya. Seorang pria tua berusia 60-an dengan baju kerja lusuh dan sepatu bot karet. Anda yang menemukannya? Tanya Fahri. Fahri bertanya, dan Pak Wahyu mengangguk, jelas terlihat terguncang. Saya sudah 30 tahun melaut di perairan ini. Mobil itu tidak ada di sana minggu lalu. Saya bisa jamin itu. Mungkin badai 2 hari lalu menggesernya dari tempat sembunyinya. Saat matahari menyinari bemper krom itu pagi ini, ia menggeleng pelan. Saya langsung tahu, ada yang gak beres. Intan Pratiwi bergabung. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan melaporkannya. Bisa ceritakan dengan jelas apa yang kamu lihat. Sementara Pak Wahyu menceritakan penemuannya, Fahri mengamati kru helikopter SAR yang bekerja di sisi tebing.
Mereka turun dengan tali dengan keterampilan tinggi, mengaitkan kabel baja ke rangka mobil patroli yang hancur. Prosesnya sangat rumit. Satu kesalahan saja bisa membuat semua bukti jatuh ke Samudra Hindia. Sedang mengangkat, ujar suara dari radio komando. Semua petugas yang berkumpul diam membisu saat kabel-kabel itu menegang. Perlahan, hampir mustahil rasanya, bangkai karat itu mulai terangkat. Air mengucur dari jendela yang pecah seperti air mata. Potongan karat dan serpihan logam berjatuhan di bebatuan bawah. Fahri menahan napas saat mobil itu melewati tepi tebing dan diarahkan ke area datar yang sudah dibersihkan. Dari dekat, kehancurannya jauh lebih parah. Mobil patroli itu, model Plymouth Fury tahun 1975, model yang dikendarai Ayu Maharani, hampir tak bisa dikenali. Laut telah merusaknya habis-habisan. Karat melahap hampir seluruh bodi. Tritip laut menempel di kolong mobil seperti baju zirah. Tim forensik langsung bergerak, memotret dari segala sudut sebelum memulai pemeriksaan. Fahri memaksa dirinya mundur, membiarkan mereka bekerja, meski setiap nalurinya ingin menerobos dan membuka pintu mencari jawaban. Plat nomor masih sebagian terbaca, ujar salah satu teknisi. Sedang dicocokkan sekarang, tambahnya sambil mengetik. Intan menyentuh bahu Fahri. Kamu tidak harus ada di sini. Aku harus. Teknisi dengan laptop menatap mereka, wajahnya tegang. Nomor rangka cocok. Ini mobil patroli milik Ayu Maharani. Kata-kata itu menghantam Fahri seperti pukulan fisik, meski ia sudah merasa sejak pertama menerima panggilan. 13 tahun tanpa kepastian. Apakah Ayu meninggalkannya? Meninggalkan pekerjaannya? Meninggalkan semuanya? Sekarang ada bukti bahwa malam itu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Buka pintu pengemudi, kata ketua forensik. Ia menariknya, dan pintu langsung terlepas. Engselnya sudah karatan. Interiornya gelap dan membusuk. Kursi hanya menyisakan dashboard penuh korosi. Tidak ditemukan jasad, lapor teknisi. Fahri menghela napas, entah lega atau kecewa, ia sendiri tak tahu. Pemeriksaan berlanjut secara sistematis. Barang-barang pribadi mulai muncul seperti artefak dari makam tua. Senter dengan baterai yang bocor, buku tilang dengan halaman menyatu menjadi gumpalan keras. Lalu, dari bawah kursi pengemudi, sebuah selongsong peluru kuningan. Kaliber 40, ujar teknisi. Sama dengan standar senjata api polisi. Darah, teriak teknisi lain dari kursi belakang. Sudah rusak, tapi jelas darah. Di bawah jok belakang. Lalu bagasi dibuka. Cahaya senter menyapu bagian dalam yang berkarat. Jejak darah signifikan di bagasi. Suara baru terdengar tegas memotong ketegangan. Apa yang sedang terjadi di sini? Komisar Hendra Wijaya, pengawas Polda, melangkah melewati garis TKP, seperti biasa dengan sikap seolah tempat itu miliknya. Dan memang, pikir Fahri, dia seolah-olah menguasainya. Hendra juga adalah atasan Ayu pada tahun 1977. Kini di usia akhir 50-an, perutnya membuncit tapi masih membawa wibawa seorang yang terbiasa ditaati. Hendra, sapa Intan. Sudah dikonfirmasi. Ini mobil patroli milik Ayu Maharani. Wajah Hendra melewati berbagai ekspresi sebelum akhirnya berlabuh pada kekhawatiran resmi. Ya Allah, setelah sekian lama, ia menatap Fahri. Kamu seharusnya tidak di sini. Aku baik-baik saja. Darah dan selongsong peluru, rangkum ketua forensik. Tidak ditemukan kamera dashboard, mungkin hancur oleh air asin. Tapi ini jelas TKP kejahatan. Hendra mengusap dagunya. Jangan cepat menyimpulkan. Itu darah bisa milik siapa saja. Kita belum tahu, mungkin saja Ayu terlibat sesuatu, menembak seseorang, panik, lalu membuang mobil. Itu bukan Ayu, jawab Fahri datar. Dia tidak seperti itu. 13 tahun adalah waktu yang lama. Fahri, orang tidak selalu seperti yang kita kira. Nada suara Komisar Hendra Wijaya terdengar simpatik tapi tegas. Kita selidiki ini dengan benar,
Tanpa asumsi, Intan Pratiwi menyela sebelum Fahri bisa menjawab. Kita butuh tes DNA pada sampel darah. Teknologinya baru, mahal, tapi lakukan saja, kata Hendra. Ini kasus pembunuhan potensial, tak ada penghematan. Ia menoleh ke sekeliling TKP. Media pasti akan menyerbu, kita butuh pernyataan. Seolah dipanggil oleh ucapannya, satu van berita muncul di Cakrawala, lalu dua lagi mengikuti. Dalam hitungan menit para wartawan sudah bersiap di luar garis polisi. Kamera mereka mengarah ke mobil patroli berkarat. Tanpa sadar Fahri sudah berdiri di depan kamera sebelum ia memahami apa yang terjadi. Mikrofon-mikrofon diarahkan ke wajahnya seperti senjata. Sersan Maulana, bagaimana rasanya akhirnya mendapat jawaban atas hilangnya istri Anda? Benarkah petugas Ayu Maharani sedang diselidiki sebelum menghilang? Apakah Anda yakin dia dibunuh? Fahri menegakkan bahu dan menatap lurus ke kamera terdekat. Petugas Ayu Maharani adalah anggota berdedikasi di satuan ini. Dia baru saja dipromosikan menjadi sersan patroli ketika ia menghilang tahun 1977. Dia pekerja keras, jujur, dan berkomitmen melayani masyarakat ini. Kami akan menyelidiki temuan ini dengan menyeluruh dan profesional. Kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Alam akhirnya menyerahkan bukti ini kepada kami. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Lebih banyak pertanyaan menghujani. Tapi Intan dengan lembut menariknya menjauh dari kamera. Di belakang mereka tim forensik terus bekerja sistematis. Setiap bukti dicatat dan diamankan dengan hati-hati. Kamu sudah melakukan yang terbaik, kata Intan saat mereka sampai di mobil. Pulanglah, Fahri. Ambil waktu sejenak. Hendra muncul di samping Fahri. Dia benar, kamu terlalu dekat dengan kasus ini. Ambil beberapa hari, biarkan kami yang tangani penyelidikannya. Aku bisa menangani kasus ini. Tidak bisa. Nada suara Hendra mengeras tanpa ruang untuk debat. Kamu terlalu terlibat secara emosional. Penilaianmu terganggu. Itu bukan hinaan. Itu fakta. Intan mengangguk pelan. Aku akan tangani langsung bersama tim. Aku akan laporkan tiap perkembangan padamu. Kamu bisa percaya padaku. Fahri menatap mereka berdua. Lalu kembali ke bangkai mobil Ayu yang berkarat. Setelah 13 tahun jawaban akhirnya mulai terlihat. Tapi mereka benar. Dia terlalu dekat. Terlalu terluka. Aku punya salinan berkas kasus asli di rumah, katanya akhirnya. Akan aku tinjau. Siapa tahu ada yang terlewat. Bagus, kata Hendra, terlihat lega. Tapi jangan main jadi detektif sendiri. Intan mengantar Fahri ke mobil patrolinya. Aku akan kembali ke kantor, tarik semua arsip, buku catatan tahun 77, daftar dinas. Kita akan bongkar semua ini. Seseorang membunuh dia, Intan, kata Fahri, suaranya serak. Selama ini orang bilang dia kabur, meninggalkan tugas. Tapi seseorang membunuh dia. Kita belum tahu pasti. Jawab Intan. Ekspresinya simpatik tapi tetap profesional. Darah di bagasi, selongsong peluru, apalagi kemungkinan lainnya. Kita ikuti bukti. Itu satu-satunya jalan. Fahri masuk ke mobil patrolinya dan menyalakan mesin. Di kaca spion ia melihat tim forensik masih bekerja. Sisa-sisa karat dari masa lalu akhirnya terseret ke cahaya. Ia memasukkan gigi dan melaju pulang. Pikirannya sudah dipenuhi berkas-berkas lama yang menunggu di kantor rumahnya. Mencari petunjuk yang terlewat 13 tahun lalu. Rumah Fahri sunyi di bawah terik siang. Rumah 2 lantai sederhana di lingkungan kota Pangandaran tempat polisi dan guru tinggal berdampingan. Ia masuk ke dalam dan langsung menuju kantor pribadinya tanpa melepas jaket. Kotak itu terletak di rak paling atas lemari. Di dalam lemarinya, tepat di tempat ia menaruhnya 5 tahun lalu saat terakhir meninjau ulang kasus itu, kotak kardus coklat bertuliskan Ayu Maharani, 1977 dengan spidol hitam di sisi kotak. Ia menurunkannya dan duduk di lantai kantor rumah, menyebarkan isinya di sekelilingnya seperti potongan teka-teki yang tak pernah bisa ia pecahkan. Foto Ayu menatapnya dari dalam berkas personel. Rambut pirangnya disasak ala gaya akhir tahun 70-an, mata birunya berbinar penuh kebanggaan, tanda pangkat. Sersan masih baru di seragamnya. Dia berusia 28 tahun saat foto itu diambil. Hanya 2 minggu sebelum ia menghilang, Fahri mengambil salinan buku log lebih dulu. Jarinya menyusuri entry tanggal 18 November 1977. Tulisan tangan Ayu rapi dan jelas. Pukul 20. Memulai patroli sektor 7. Lalu 15 menit kemudian, pukul 20.15. Pemberhentian lalu lintas rutin Jalan Raya Utama 1. Penanda kilometer 42. Peringatan diberikan. Tidak ada apapun setelah itu. Tidak ada panggilan darurat.
tidak ada laporan aktivitas mencurigakan, tidak ada permintaan bantuan, hanya keheningan. Fahri mengacak-acak 3 pernyataan saksi yang ada. Pasangannya malam itu, petugas Susanti Wibowo, memberikan pernyataan singkat. Terakhir melihat Ayu pukul 20 saat ia berangkat patroli sendiri. Katanya suasana hati Ayu baik. Bahkan sempat bilang ingin pulang cepat untuk menonton film malam di TV. 2 pernyataan lainnya dari warga sipil yang melihat mobil patroli malam itu tapi tak bisa memastikan apakah itu Ayu. Minim, sangat minim. Ia bersandar ke dinding menatap kertas-kertas berserakan di karpet. Ayu tidak mungkin mengemudikan mobilnya ke arah tebing Batu Setan. Secara logika saja mustahil. Bagaimana mungkin dia kabur begitu saja? Pasti ada orang lain yang terlibat. Matanya jatuh ke daftar tugas. Susanti Wibowo memang rekannya. Tapi di bagian bawah halaman buku log tertulis satu nama lain. AKP Rizky Nugroho, pengawas malam. Dia yang menandatangani log dan menyatakan isinya akurat. Fahri meraih ponselnya dan menghubungi nomor Intan. Dijawab di dering kedua. Fahri, aku hampir sampai kantor. Hendra sudah di sana. Tim lainnya masih di TKP. Aku perlu tanya soal Rizky Nugroho. Dia yang tanda tangan buku log malam Ayu menghilang. Rizky pindah ke Kabupaten Bogor 8 tahun lalu. Kenapa? Aku ingin bicara dengannya. Bisa kamu tarik kontak terbarunya kalau sudah sampai kantor? Tentu. Kamu mau ke kantor? Aku dalam perjalanan. Fahri mengumpulkan kembali semua dokumen ke dalam kotak dan berdiri. Rumah terasa terlalu sunyi, terlalu penuh bayangan masa lalu. Ia butuh bergerak, melakukan sesuatu. Tapi bukannya langsung ke kantor. Ia justru berbelok ke arah selatan mengikuti jalan raya utama 1, menuju sektor patroli lama Ayu. 20 menit kemudian ia berhenti di penanda kilometer 42, tempat pemberhentian lalu lintas terakhir yang dilaporkan. Kawasan itu nyaris tak berubah dalam 13 tahun. Semak dan rumput pantai melambai tertiup angin abadi. Samudra Hindia membentang kelabu kebiruan di barat. Di timur ia bisa melihat pelabuhan Cikalong. Bangunan-bangunan logam bergelombang di sana berkarat dan reot dimakan waktu. Mereka sudah mencarinya di sana tahun 1977 dan tak menemukan apapun. Kenapa Ayu bisa sendiri malam itu? Padahal prosedur standar mewajibkan patroli berdua setelah gelap terutama di wilayah terpencil. Ia hendak kembali ke mobil ketika suara deru kendaraan mendekat. Sebuah mobil patroli hitam putih melambat saat melewatinya lalu berhenti. Kaca pengemudi diturunkan dan Fahri menemukan dirinya menatap wajah yang tak dilihatnya selama bertahun-tahun. Fahri Maulana, itu kamu. AKP Rizky Nugroho tampak menua dengan rambut yang sudah memutih. Tapi wajahnya tetap tegas dan awas. Ia mengenakan seragam kepolisian Kabupaten Bogor dengan sikap percaya diri seorang perwira senior. Rizky, kebetulan sekali. Aku baru saja berpikir soal kamu. Ya, aku dengar tentang penemuan tadi pagi. Mereka benar-benar menemukan mobil Ayu ya. Ekspresinya simpatik tapi penuh kewaspadaan. Di tebing Batu Setan. Aku cuma sedang cek rute patroli lamanya. Rizky mengangguk pelan. Tragedi setelah sekian lama. Ia melirik jam tangannya. Dengar, aku senang bisa ngobrol. Tapi aku sedang buru-buru. Tapi aku sudah telat untuk giliran tugasku. Lanjut AKP Rizky Nugroho. Sebenarnya aku ingin tanya soal buku log malam itu. Kamu yang tanda tangannya. Sesuatu terlihat sekilas di mata Rizky. Itu 13 tahun lalu. Fahri. Tapi ya aku ingat. Aku yang tanda tangan. Semuanya tertulis rapi. Seperti biasa, ia memindahkan tuas ke gigi 1. Begini saja. Ayo kita ngopi lain waktu. Nostalgia sebentar. Aku patroli hari ini di sekitar Taman Lembah Hijau. Dekat wilayah Taman Nasional Gunung Halimun. Hubungi saja ke kantor. Akan aku lakukan. Fahri mengangguk. Rizky melambaikan tangan singkat lalu melaju. Mobil patrolinya menghilang di tikungan pantai. Kembali ke dalam mobil. Fahri menyalakan radio saat menuju kantor. Sebuah berita sedang diputar ulang. Rekaman wawancaranya pagi tadi. Petugas Ayu Maharani adalah anggota yang berdedikasi dalam kesatuan ini. Ia baru saja dipromosikan menjadi sersan patroli ketika ia menghilang tahun 1977. Ia pekerja keras, jujur, dan berkomitmen melayani komunitas ini. Kata-katanya sendiri menggema di dalam kabin dan tiba-tiba muncul satu pikiran dingin. Ayu saat itu baru dipromosikan. Perempuan muda yang ambisius di lingkungan yang didominasi polisi tua bergaya lama. Fahri sudah cukup lama bekerja di sana untuk tahu betapa kejamnya politik di dalam. Bagaimana beberapa rekan membenci perubahan. Membenci pendatang baru yang naik terlalu cepat. Ia mencoba mengusir pikiran itu.
Ini semua adalah saudara-saudara seangkatannya, orang-orang yang pernah ia percaya dengan nyawanya sendiri. Tapi pertanyaan itu terus membayangi. Kenapa Ayu sendiri malam itu? Siapa yang menugaskannya ke rute patroli terpencil seperti itu? Fahri menginjak gas lebih dalam. Dia butuh jawaban dan dia akan menemukannya. Tempat parkir kantor Polda Kota Pangandaran setengah kosong saat Fahri tiba. Pergantian giliran sore masih 1 jam lagi. Ia baru saja hendak meraih gagang pintu ketika gerakan di sisi gedung menarik perhatiannya. Komisar Hendra Wijaya sedang mondar-mandir di samping bangunan dengan ponsel menempel di telinga. Bahkan dari jarak 15 meter, Fahri bisa melihat ketegangan di bahasa tubuh atasannya. Hendra melangkah bolak-balik dalam langkah pendek penuh gelisah. Tangan satunya bergerak-gerak tajam. Lalu suaranya meninggi, terdengar melintasi halaman parkir. Mobilnya sudah datang. Itu pekerjaanmu. Pindahkan sekarang juga. Fahri terdiam. Tangan masih digagang pintu. Nada suara Hendra mendesak. Hampir putus asa. Ia keluar dari mobil. Patrolinya dengan hati-hati. Menutup pintu dengan klik pelan. Hendra mungkin menyadari gerakan itu karena ia langsung menoleh. Matanya membesar saat melihat Fahri. Keterkejutan di wajahnya cepat berubah menjadi sesuatu yang lain. Keraguan, ketakutan. Ia langsung menurunkan suaranya. Bergumam ke ponsel sebelum menutup panggilan. Hendra. Sapa Fahri dengan senyum dipaksakan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kupikir aku disuruh istirahat. Fahri berjalan mendekat. Mencoba menjaga ekspresi tetap netral. Gak bisa diam di rumah. Ia melirik ponsel Hendra. Itu soal kasus Ayu ya? Apa? Oh, panggilan tadi. Hendra tergagap, memasukkan ponsel ke saku. Ya, itu dari gudang barang bukti. Mereka ribut soal pemindahan mobil itu. Kamu tahu sendiri, kendaraan itu sudah 13 tahun direndam air laut. Sekarang jadi bahaya lingkungan katanya. Regulasi dari Badan Lingkungan Hidup, mereka minta segera dipindahkan ke fasilitas khusus. Tapi perusahaan pengangkut lambat banget. Terpaksa aku harus dorong sedikit biar gerak. Ia tertawa singkat. Tapi terdengar dipaksakan. Aku bilang, itu pekerjaanmu. Pindahkan sekarang sebelum inspektur kabupaten muncul dan bikin repot. Masuk akal pikir Fahri. Ia juga pernah menangani pemindahan barang bukti. Tahu betapa rumitnya prosedur bila menyangkut bahan berbahaya. Birokrasi tak pernah tidur. Ya, aku tahu betul. Fahri mengangguk. Hendra mengusap dahinya meski udara Maret terasa sejuk. Ayo masuk, kita bicara di dalam. Mereka pun melangkah bersama melewati pintu depan kantor, disambut suara dan aroma yang sudah familiar. Dering telepon, aroma kopi, panas, dan kesibukan sunyi yang khas dunia kepolisian. Fahri, dering telepon, aroma kopi yang mengepul, dan denyut kekacauan terkontrol yang menjadi ciri khas kerja di kepolisian. Segera melihat Intan Pratiwi, sedang berdiskusi serius dengan 2 teknisi forensik di dekat ruang pengolahan barang bukti. Saat Fahri mendekat, Intan menoleh tapi mengangkat jarinya, memberi isyarat untuk menunggu. Sampel yang terdegradasi memang selalu jadi masalah, ujar salah satu teknisi. Pengujian DNA yang baru ini butuh materi genetik berkualitas tinggi. Yang kita ambil dari mobil itu, ia menggeleng. 13 tahun di bawah air, terkontaminasi karat, garam, dan bakteri laut. Paling cepat beberapa minggu, mungkin bulan. Tidak bisa dipercepat. Tanpa mengorbankan akurasi, tanya Intan. Betul, jawab teknisi. Darahnya ada. Itu sudah kami konfirmasi. Tapi apakah cukup bersih untuk cocokkan DNA? Belum tentu. Fahri merasa harapannya runtuh. Tanpa konfirmasi DNA, mereka bahkan tidak bisa membuktikan bahwa Ayu pernah ada di dalam mobil itu saat jatuh. Bagaimana dengan selongsong peluru? Desak Intan. Teknisi kedua membalik-balik catatannya. Itu lebih kuat. Kaliber 40. Cocok dengan amunisi yang dikeluarkan Dinas tahun 1977. Berat butiran dan pabrikannya sama. Kalau petugas Ayu Maharani menembakkan senjatanya malam itu, selongsong ini bisa dari senjata itu. Fahri memejamkan mata. Kepala dipenuhi kemungkinan. Senjata Ayu, darah Ayu, atau milik orang lain. Ketidakpastian itu membuatnya gila. Saat ia membuka mata, ia melihat Komisar Hendra Wijaya menghilang ke koridor. Menuju kantornya, langkahnya terlihat goyah. Intan akhirnya berpisah dari tim forensik. Maaf,
Tadi harus diselesaikan. Kamu baik-baik saja. Aku perlu bicara dengan Hendra soal Rizky Nugroho. Aku tadi bertemu dia di Jalan Raya Utama 1, persis di jalur patroli lamanya Ayu. Alis Intan terangkat. Kebetulan yang aneh. Tepat seperti yang aku pikirkan. Fahri menyentuh bahunya. Aku akan kejar Hendra. Nanti kita bicara lagi. Aku di kantorku. Ada yang perlu kutunjukkan. Fahri berjalan ke koridor dan mengetuk pintu. Ini Fahri. Masuk. Ia mendorong pintu dan menemukan Hendra. Sedang buru-buru menutup laci meja dan menenggak sesuatu dengan segelas air. Obat tekanan darah, ujar Hendra sebelum ditanya. Kasus ini, ia melambaikan tangan. Kamu tidak seharusnya di sini, Fahri. Aku sungguh maksudkan kamu ambil cuti. Sudah kucoba. Nggak bisa. Fahri memperhatikan bagaimana Hendra terduduk lemas di kursinya. Wajahnya memerah. Aku perlu tanya soal Rizky Nugroho. Wajah Hendra mengeras. Kenapa dengan dia? Aku bertemu dia hari ini. Di jalur patroli lama Ayu. Dia pengawas malam yang menandatangani buku log waktu Ayu hilang. Ya, seseorang memang harus tanda tangan. Ada yang mengganjal. Hendra, kalau Ayu diserang malam itu, dia pasti panggil bantuan. Dia terlalu profesional untuk tidak melapor. Tapi tidak ada apapun setelah pukul 20.15. Hendra mengusap pelipis dengan kedua tangannya. Itulah kenapa kami selalu berpikir dia kabur. Tidak ada panggilan darurat. Tidak ada laporan penyerangan. Tidak ada saksi yang melihat hal mencurigakan. Tapi itu tidak cocok dengan temuan hari ini. Darah, selongsong peluru. Kamu hanya buang waktu dan sumber daya. Suara Hendra mendadak tajam. Rizky Nugroho polisi baik. Kamu mau curigai rekan sendiri hanya karena satu tanda tangan di buku log 13 tahun lalu. Aku tidak mencurigai siapapun. Aku hanya ingin gambaran lengkap. Hendra tiba-tiba berdiri, lalu memegangi tepi meja saat tubuhnya limbung. Aku harus cek pengangkutan mobil itu. Pastikan dikirim ke gudang bukti. Ia berjalan menuju pintu, tapi sempat tersandung. Fahri menangkap lengannya. Terkejut betapa dingin dan lembab kulit Hendra terasa melalui lengan bajunya. Astaga, kamu yakin kamu baik-baik saja? Butuh kopi. Aku baik. Hendra menarik diri, mencoba tertawa. Diet sialan dari istriku ini. Gula darah rendah. Stres. Nggak cocok. Ia merapikan dasinya dengan tangan yang gemetar. Kita butuh petunjuk yang nyata. Fahri, bukan teori liar soal sesama polisi. Fahri menatap kepergiannya, menyadari bahwa Hendra lupa mengunci pintu kantor dan hampir menabrak pintu kaca ruang kerja. Ada yang jelas-jelas tidak beres. Tapi sebelum ia bisa mengejarnya, Intan Pratiwi muncul di sampingnya. Ikut aku ke ruanganku. Sekarang, begitu mereka masuk, Intan menutup pintu dan menarik sebuah dokumen dari mejanya. Aku sedang menelusuri arsip, lihat-lihat kasus lain yang pernah ditangani Ayu tahun 77. Dan kutemukan ini, salah arsip. Fahri mengambil kertas itu. Sebuah pernyataan saksi. Tapi ada yang aneh. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada stempel resmi, hanya teks ketikan yang menjelaskan tentang mobil patroli dan van putih di Jalan Tebing Batu Setan pada malam Ayu menghilang. Dokumen ini dari mana? Ditempel di berkas kasus lain, pembobolan rumah dari 3 bulan setelah kejadian. Intan mengeluarkan berkas pembobolan sebenarnya. Lihat, tidak ada hubungannya dengan Ayu atau malam itu. Fahri memeriksa kedua dokumen. Kenapa disembunyikan? Bukannya dihancurkan saja. Intan menurunkan suaranya. Mungkin seseorang sengaja menyimpan sebagai jaminan, cerita cadangan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Atau bisa jadi, mereka lupa pernah menyembunyikannya. Tapi yang jelas, seseorang di kantor ini tahu lebih dari yang mereka akui. Fahri melihat nama di pernyataan saksi. Dewi Rahmawati. Tunggu, nama itu. Aku sudah tarik berkas resminya juga. Kata Intan, menyerahkan map lain. Ada pernyataan kedua dari Dewi Rahmawati. Yang ini lengkap dengan tanda tangan dan stempel. Fahri membaca cepat. Dalam versi resmi, Dewi mengaku tidak melihat apa-apa malam itu.
Dua versi berbeda dari saksi yang sama. Alamat dan nomor teleponnya tercantum di sini. Fahri melihat arlojinya. Masih tinggal di sekitar kampung Cibiru. Intan mengambil jaket. Aku ikut. Firasatku bilang Ibu Rahmawati punya banyak yang harus dijelaskan. Mereka menuju pintu. Kepala Fahri penuh dengan bukti baru, dokumen tersembunyi, dan pernyataan saling bertentangan. Setelah 13 tahun, dinding. Keheningan yang menyelimuti hilangnya Ayu Maharani mulai retak. Mobil Crown Victoria tak bertanda milik Intan berbau kopi dan arsip lama saat mereka keluar dari tempat parkir Polda. Fahri menggenggam pernyataan saksi, mencoba menghubungi nomor yang tertera. Ayolah, angkat, gumamnya. Tapi dering panjang tak pernah dijawab. Sudah 4 kali, mati atau memang tidak mau angkat. Alamatnya cuma 5 menit dari sini, kata Intan saat membelok ke Jalan Monumen. Wilayah kampung Cibiru tampak tenang, perumahan kelas pekerja. Rumah-rumah kecil bergaya pasca perang berjajar rapi dengan halaman mungil dan mobil-mobil tua terparkir. Intan melambat saat mereka berbelok ke Jalan Rahmawati, memeriksa nomor rumah. Harusnya di kanan, kata Fahri. 2847. 2851 itu dia. Tunggu. Intan menginjak rem perlahan. Lihat, mobil dinas Komisar Hendra Wijaya terparkir di depan rumah kuning dengan ket mengelupas dan halaman penuh semak liar. Dan Hendra sendiri berdiri di beranda, tapi ia tidak sendiri. Seorang perempuan usia awal 40-an berdiri menghadapinya, tubuhnya tegang. Tangan menyilang di dada dalam posisi bertahan. Intan menepi 3 rumah sebelum titik itu dan mematikan mesin. Lewat kaca depan, mereka mengamati Hendra menunjuk tajam ke arah wanita itu. Wajahnya keras. Bahkan dari kejauhan mereka bisa melihat ketegangan di bahunya. Cara tubuhnya condong ke depan penuh agresi. Apa yang dia lakukan di sini? Bisik Fahri. Wanita itu, kemungkinan Dewi Rahmawati, menggeleng berulang kali, mundur perlahan menuju pintu rumahnya. Hendra merogoh jaketnya dan menarik keluar amplop tebal. Ia menyodorkannya ke tangan perempuan itu sambil membisikkan sesuatu yang membuatnya tersentak. Itu tidak terlihat seperti wawancara resmi, komentar Intan. Hendra langsung berbalik dan melangkah cepat ke mobil. Fahri dan Intan otomatis menunduk saat mobil lewat. Meski tampaknya perhatian Hendra hanya tertuju ke depan, setelah lampu belakang menghilang di tikungan, mereka melihat Dewi masuk rumahnya, masih menggenggam erat amplop itu. Yah, kata Intan, kasus ini baru saja jadi jauh lebih menarik. Mereka mendekati rumah itu dengan hati-hati, memperhatikan perkakas montir berserakan di teras dan noda oli di jalan masuk. Fahri mengetuk pintu dengan tegas, dan pintu langsung dibuka. Dewi Rahmawati berdiri di ambang, wajahnya sudah mengeras dengan kejengkelan. Apalagi sih yang kalian mau? Tapi ia terdiam begitu melihat 2 wajah asing. Fahri memperhatikan mata perempuan itu merah berbingkai, tangannya sedikit gemetar. Ibu Rahmawati, saya Sersan Fahri Munandar. Ini Detektif Intan Pratiwi. Kami dari Polresta Bandung Barat. Ekspresi Dewi berubah, dari marah menjadi bingung lalu menjadi takut. Saya ini soal apa? Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang pernyataan saksi yang Anda berikan tahun 1977. Kata Fahri, bolehkah kami masuk? Saya tidak ada urusan dengan kalian, ucapnya dan mulai menutup pintu. Tapi Intan melangkah maju. Kami tadi melihat Anda berbicara dengan atasan kami, Komisar Hendra Wijaya. Kami sedang menyelidiki kasus yang sama dan kami benar-benar butuh bicara dengan Anda. Wajah Dewi seketika pucat. Ia menatap dokumen di tangan Fahri, lalu menarik napas berat dan mundur. Baiklah, masuk. Tapi ini terakhir kali saya membicarakan ini. Ruang tamu kecil itu rapi, dihiasi dengan foto-foto masa lalu yang lebih bahagia. Dewi menunjuk ke sofa usang, lalu duduk di kursi malah seberangnya. Amplop dari Hendra masih digenggam erat di pangkuannya. Saya tidak tahu harus bilang apa, katanya pelan. Sebaiknya kebenaran saja, sahut Intan lembut. Kami tahu Anda memberikan 2 pernyataan berbeda tentang malam ketika Bribtu Ayu Maharani menghilang. Kami ingin tahu yang sebenarnya. Dewi tertawa getir. Kebenaran? Kalian minta kebenaran setelah 13 tahun. Ia menggosok wajahnya dengan kedua tangan. Saya lelah memikul ini semua. Kebohongan ini, rasa bersalah ini. Fahri condong ke depan. Kalau begitu bantu kami pahami. Dewi menatap amplop di pangkuannya lama, lalu mulai bicara dengan suara hampir tak terdengar. Malam itu, 18 November 1977, saya sedang dalam perjalanan ke tempat kerja.
Saya petugas taman di Taman Alam Lembah San Pedro, jaga malam. Sekitar jam 8.30 malam, saya melewati jalan tebing Batu Setan dan melihat seorang polwan sendirian menghentikan sebuah van putih. Ia terdiam sejenak, larut dalam ingatan. Saya tidak mengira itu penting. Polisi memang sering menghentikan kendaraan, jadi saya terus menyetir. Bisa Anda gambarkan vannya? Tanya Intan sambil mencatat. Putih, seperti yang saya bilang. Model lama, mungkin awal tahun 70-an, tanpa jendela belakang, jenis yang biasa dipakai tukang bangunan. Dewi menggeliat gelisah di kursinya. Saya sampai di taman, lakukan patroli biasa, tapi malam itu sepi dan membosankan. Jadi sekitar jam 10 malam saya menelepon suami saya, minta dia temani. Wajahnya memerah sedikit. Kami bertemu di taman, kalian tahulah. Pasangan muda cari suasana. Taman itu luas dan banyak area sepi di tengah hutan. Kami menemukan tempat tenang dan ia melambaikan tangan. Kalian paham maksudnya. Lalu apa yang terjadi? Desak Fahri. Kami mendengar suara, seperti teriakan, mungkin atau jeritan, tapi sulit dibedakan karena angin dan pepohonan. Suami saya ingin mencari tahu, tapi taman itu besar dan gelap, suara bisa bergema aneh. Kami jalan sekitar 15 menit, tapi tidak menemukan apapun. Jam berapa itu? Mungkin sekitar jam 11.30 malam, atau tengah malam. Saya tidak memperhatikan jam. Suara Dewi menjadi getir. Saat saya kembali ke pos sekitar jam 12.30, saya melihat van putih yang sama keluar dari taman, yang sama persis dengan yang dihentikan polisi itu. Saya yakin. Intan dan Fahri saling berpandangan. Anda yakin itu van yang sama? Yakin. Di panel belakang kanan ada penyok bentuk bulan sabit. Saya tak akan lupa. Dan Anda melaporkannya. Wajah Dewi mulai merosot. Matanya berkaca-kaca. Saya mencoba besoknya. Saat aku mendengar tentang petugas yang hilang terakhir terlihat di Jalan Raya Utama 1, aku langsung pergi ke kantor Polda, memberikan pernyataan. Tapi atasanmu, Komisar Hendra Wijaya, mengambil alih. Dia meraih amplop itu dan melemparkannya ke arah mereka. Ambil saja. Aku selesai. Semuanya. Fahri Maulana membuka amplopnya. Di dalamnya ada 45 juta rupiah dalam lembaran uang. Dia membayarmu untuk mengubah pernyataanmu. Kata Fahri, bukan bertanya, tapi memastikan. Dewi Rahmawati mengangguk dengan sedih. Pernyataan pertamaku tentang mobil van putih itu katanya membingungkan, terlalu rumit. Dia bilang aku harus sederhanakan. Cukup katakan aku tidak melihat apapun. Dia membuatnya seolah membantu aku, agar tidak repot. Tapi bukan cuma itu, kan? Suara Intan Pratiwi lembut namun tegas. Air mata tak mengalir di wajah Dewi. Seminggu kemudian, atasanku di taman mengetahui aku dan suamiku sering bertemu di sana. Entah siapa yang mengirim laporan anonim. Aku dipecat karena perilaku tidak pantas. Tak bisa dapat pekerjaan ranger lagi dimanapun. Hendra pastikan itu. Jadi kau memilih diam, kata Fahri. Apa aku punya pilihan lain? Ayahku sakit, biaya pengobatan. Dia menunjuk sekeliling rumah sederhana itu. Aku mengambil alih bengkel ayahku. Nyaris tak cukup untuk bertahan hidup. Dan setiap beberapa bulan Hendra datang lagi, membawa amplop baru. Sebagai tanda terima kasih atas kerahasiaanmu, katanya. Intan berdiri. Bu Carson, kami butuh Anda datang ke kantor, berikan pernyataan resmi, bantu kami membangun kasus terhadap Komisar Hendra Wijaya. Tapi Dewi menggeleng keras. Tidak, tidak mungkin. Kalian lihat sendiri dia tadi di sini. Dia tahu ada yang sedang terjadi. Mungkin terdengar egois, tapi aku harus lindungi diriku dan keluargaku. Ayahku masih sakit, masih butuh perawatan, dan suamiku pindah ke provinsi lain, menyalahkanku atas masalah uang. Hendra bisa menghancurkan sisa hidupku. Dan kesaksianku tak akan cukup. Suaranya kini mantap. Kau tahu itu. Dia supervisor terhormat. Lebih dari 20 tahun di dinas. Aku bukan siapa-siapa. Hanya ranger yang tercemar namanya karena ketahuan tidur dengan suami sendiri saat dinas. Siapa yang akan percaya padaku? Fahri ingin membantah, tapi dia paham ketakutan itu. Dia tahu bagaimana sistem bisa menghancurkan orang-orang tanpa kekuatan dan koneksi.
Kumpulkan bukti lain, kata Dewi, bangun kasus yang tak bisa dia sangkal. Saat itu tiba, aku bersaksi. Tapi bukan sekarang. Di dalam mobil, Fahri terdiam di kursinya. Dia benar. Perkataannya tak akan cukup melawan Hendra. Tapi kini kita tahu ada sesuatu yang bisa ditemukan, kata Intan sambil menyalakan mesin. Sebuah van putih di taman malam itu. Hendra menutup-nutupinya. Ini lebih besar dari sekadar kasus Ayu Maharani. Fahri tiba-tiba duduk tegak. AKP Rizky Nugroho tadi bilang dia patroli di area Taman Nasional Gunung Halimun hari ini, taman tempat Dewi bekerja dulu. Itu bukan kebetulan. Mata Intan berbinar penuh tekad. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh AKP Rizky. Taman Nasional Gunung Halimun terbentang luas di hadapan mereka. Perbukitan pesisir dan hutan pinus yang menjulang dari arah kota Pangandaran menuju pegunungan. Intan membelokkan mobil ke area parkir utama. Matahari sore menyelinap lewat jajaran pohon eukaliptus di pintu masuk. Itu dia, kata Fahri tajam. Mobil sedan Komisar Hendra Wijaya terparkir dekat pos ranger. Dan di sampingnya mobil patroli hitam putih yang tadi pagi dilihatnya. Ia memeriksa plat nomor untuk memastikan, itu unit AKP Rizky. Sama dengan yang pagi tadi. Intan memindai area parkir. Kita butuh tempat sembunyi. Jangan sampai mereka melihat kita. Dia memarkir Crown Victoria di antara sebuah van dan mobil pick-up. Sebagian tersembunyi oleh cabang pohon. Dari sana, mereka bisa mengamati kedua kendaraan tanpa terlihat. Fahri mengambil peta taman dari kotak pengunjung saat mereka keluar. Jaringan jalur pendakian terbentang ribuan hektar. Jalur Gunung Pertengahan, Jalan Wheeler Range, Jalan Monumen. Mencari sesuatu di sini seperti mencari butiran pasir di pantai. Kita tak bisa cuma berjalan tanpa arah berharap. Fahri mulai bicara, tapi Intan memberi isyarat dengan telunjuk di bibir. Dia menunjuk lewat pepohonan. Dua sosok muncul dari jalur pendakian. Sekitar 50 meter jauhnya, Komisar Hendra Wijaya, masih dengan jas formal meski di alam terbuka, dan AKP Rizky. Memakai seragam Kabupaten Bogor, Rizky membawa skop dan tas perlengkapan berat. Hendra menggenggam kantong plastik hitam besar. Jenis industri, biasa digunakan untuk limbah konstruksi. Mereka bergerak dengan tujuan jelas menuju kendaraan mereka. Wajah Komisar Hendra Wijaya memerah karena tenaga dan kejengkelan, meski suaranya tetap rendah. Fahri Maulana dan Intan Pratiwi merayap lebih dekat, menggunakan barisan pohon sebagai perlindungan. Aku sudah bilang ini tidak perlu. Terdengar suara AKP Rizky Nugroho. Hendra membuka bagasi, lalu dengan hati-hati menaruh kantong plastik hitam itu ke dalam peti kayu. Tidak perlu? Kau dengar siaran pagi ini? Monroe disebut di TV. Mereka menemukan mobilnya. Rizky, mobil sialan itu muncul lagi. Rizky memasukkan skop dan tas perlengkapannya ke mobil patroli. Lalu kenapa? Itu sudah 13 tahun lalu. Tidak akan ada apa-apa. Ada darah. Suara Hendra ketat, nyaris panik. Selongsong peluru. Dan sekarang mereka punya pengujian DNA. Kau tahu seberapa akurat itu sekarang? Mayatnya sudah dikubur 13 tahun. Hendra, paling cuma tinggal tulang. Siapa juga yang akan cari sampai ke jalur Gunung Pertengahan? Itu jalur pendakian. 3 kilometer ke dalam hutan. Siapa yang akan menyusuri sana? Hendra memindahkan peti itu dari bagasi ke kendaraan Rizky, mendengus sambil mengangkatnya, tapi Fahri memperhatikan. Meski marah, ia tetap sangat hati-hati. Kau ini bodoh, bentak Hendra, menepuk belakang kepala Rizky. Kalau darah di mobil itu dikonfirmasi sebagai milik Ayu Maharani, lalu apa selanjutnya? Mereka akan cari jasadnya. Mereka akan mulai interogasi semua orang. Dewi Rahmawati, para ranger taman, yang sudah kita bayar untuk diam. Kalau salah satu dari mereka buka mulut, tamat sudah kita. Rizky mengusap kepalanya sambil menggerutu. Oke, tapi aku harus bawa ini kemana? Tak bisa kan bawa jenazah begitu saja di bagasi? Bawa ke tempat yang aman. Bahkan aku pun tak boleh tahu. Supaya kalau kau diperiksa alat pendeteksi kebohongan, kau bisa lolos. Rizky berpikir sejenak.
Bagaimana dengan tempat dekat orang-orang itu? Mitra bisnis kita. Kalau sesuatu terjadi, kecurigaan akan tertuju ke mereka, bukan kita. Untuk pertama kalinya, Hendra nyaris tersenyum. Akhirnya kau berpikir. Lakukan saja. Dan pastikan tak ada yang melihatmu. Mereka menutup bagasi dengan keras. Hendra masuk ke sedan. Rizky ke mobil patrolinya. Fahri dan Intan mundur lebih dalam ke hutan saat kedua kendaraan itu menyala. Mobil Hendra berbelok ke kiri, keluar dari taman menuju kota Pangandaran. Sementara mobil Rizky menuju utara melewati jalur pantai. Mereka berlari kembali ke mobil. Intan langsung duduk di balik kemudi bahkan sebelum Fahri menutup pintunya. Ia menunggu hingga Rizky memiliki jarak sekitar 30 detik, lalu melaju pelan, menjaga jarak sambil tetap mengikuti. Untung kita tak harus naik ke jalur gunung pertengahan. Gumam Intan, matanya tak lepas dari kendaraan di depan. 3 kilometer ke dalam hutan liar, bisa seharian kita tersesat. Itu pasti Ayu Maharani dalam kantong itu. Suara Fahri bergetar, penuh emosi. 13 tahun dia dibiarkan sendiri di sana. Kita belum tahu pasti, jawab Intan, meski nada bicaranya menunjukkan bahwa ia pun mempercayainya. Tapi apapun yang ada di peti itu, Hendra dan Rizky sangat ingin menyembunyikannya. Mereka terus mengikuti mobil Rizky ke utara di Jalan Raya Utama 1, melewati tebing Batu Setan. Tempat semua ini bermula hanya beberapa jam lalu. Fahri menatap mobil patroli itu, pikirannya berkecamuk. Orang-orang itu, kata Rizky tadi, mitra bisnis. Apa jenis bisnis yang dilakukan polisi korup dengan mitra yang pantas dilindungi? Di persimpangan Jalan Nasional 92, tebakan Hendra benar, sedannya berbelok ke daratan, menuju kembali ke kampung Cibiru. Tapi Rizky terus ke utara. Dia benar-benar akan melakukannya, kata Intan, memindahkan jasad di siang bolong dengan mobil patroli. Sudah 13 tahun mereka lolos, balas Fahri, ini kota tua yang tenang. Kenapa mereka pikir hari ini akan beda? Setelah 30 menit membuntuti di sepanjang pantai, Intan mengamati. Kita sudah masuk wilayah instalasi air bersih Rawa Kembang. Fahri mencondongkan tubuh, mengenali kompleks industri beton dan tangki silinder di kejauhan. Itu dia, fasilitas pengolahan air. Mobil Rizky tak masuk dari gerbang utama, tapi memutar ke jalan layanan di belakang fasilitas. Intan membelok dari jalan utama, bersembunyi di balik kumpulan gudang penyimpanan, cukup dekat untuk mengintai lewat celah pagar. Mereka melihat Rizky memarkir kendaraan di area terpencil, dekat semak-semak lebat dan padang rumput liar tak terawat yang mengelilingi bagian belakang kompleks itu. Dia bergerak, bisik Fahri Maulana. AKP Rizky Nugroho keluar dari kendaraannya dan membuka bagasi. Ia mengangkat peti kayu berisi kantong plastik hitam itu, mengambil sekop, dan berjalan ke arah padang rumput tinggi. Gerakannya tegas, tapi terus menoleh ke belakang, waspada. Ayo, bisik Intan Pratiwi, rendah saja. Mereka menyelinap dari mobil dan mendekati pagar, memanfaatkan alat-alat berat industri dan semak-semak lebat sebagai perlindungan. Rizky tak pergi terlalu jauh, sekitar 30 meter dari mobilnya. Mereka bisa melihat dengan jelas saat ia mulai menggali. Sekop mencangkul tanah dengan irama stabil, menunjukkan betapa terbiasanya ia dengan kerja fisik. Dalam waktu 10 menit, ia telah menggali lubang sekitar 1 meter dalam dan 1 meter lebih panjang. Perut Fahri mual saat Rizky membuka peti dan menjatuhkan kantong plastik ke dalam lubang. Isinya tumpah, jelas sisa-sisa manusia, meski sudah rusak dimakan waktu, tulang, sobekan kain, dan kemungkinan rambut jatuh ke liang itu. Tapi lalu Rizky melakukan sesuatu yang membuat darah Fahri mendidih. Ia merogoh ke dalam lubang dan mengambil sesuatu, tulang kecil, mungkin jari, dan menyimpannya di sakunya. Sebuah trofi. Ia mulai menimbun lubang itu kembali, menghentakkan tanah dengan sepatunya. Dalam beberapa menit, ia merapikan tanah sisa dan menutupinya dengan rumput serta ranting, membuatnya tampak seperti tanah biasa. Mereka mundur kembali ke mobil saat Rizky memuat peralatannya lagi ke bagasi. Fahri meraih radio, tapi Intan menahan tangannya. Tunggu, katanya. Ingat apa yang dia bilang ke Hendra,
soal menyimpan barang itu di dekat orang-orang itu, agar kecurigaan mengarah ke mereka. Kita lihat dulu kemana dia pergi. Fahri mengangguk ragu. Mereka butuh gambaran lengkap, bukan cuma polisi dengan skop. Rizky menyeka debu dari seragamnya dan kembali ke mobil. Tapi bukannya pergi, ia menyetir lewat gerbang akses internal, menunjukkan identitasnya pada satpam yang terlihat bosan. Dia punya akses, gumam Intan. Sudah berapa lama ini berlangsung? Mereka mengamati lewat teropong saat mobil Rizky berhenti di depan sebuah gudang genset tua di ujung kompleks. Bangunan itu tampak tak terawat, dinding berkarat, jendela pecah di tambal papan. Rizky masuk ke dalam. 5 menit berlalu. Lalu ia keluar, membawa bungkusan persegi panjang terbungkus kertas coklat, ukuran dan bentuk yang sangat dikenali oleh siapapun yang pernah bertugas di unit narkoba. Bangsat, desis Fahri. Narkoba. Dia ambil narkoba. Intan sudah bicara pelan lewat radio. Pusat komando, ini Detektif Pratiwi. Minta kalian lakukan pemeriksaan diam-diam pada instalasi air bersih Rawa Kembang. Ada laporan, keluhan, atau aktivitas tak biasa. Sambil menunggu respons, mereka melihat gerakan di sekitar gudang genset. 2 pria keluar, dan di antara mereka, 2 gadis remaja berpakaian murah, wajah ketakutan. Pria-pria itu mendorong para gadis ke arah Rizky, yang langsung menarik mereka dengan kasar, menggiring mereka ke mobil patroli, dan memasukkan ke kursi belakang. Cukup, kata Fahri, kita butuh bala bantuan sekarang. Intan sudah mengaktifkan radio, suaranya kini tegas. Pusat komando, kami punya 1099 di instalasi air bersih Rawa Kembang. Petugas terlibat dalam kemungkinan perdagangan manusia dan narkoba. Minta tim taktis segera ke lokasi. Tersangka, AKP Rizky Nugroho, anggota Kabupaten Bogor. Kami juga butuh unit untuk amankan Komisar Hendra Wijaya di Kota Pangandaran. Dia terlibat. Salinan diterima, detektif. Unit dalam perjalanan, eta 5 menit. Mereka tetap mengawasi Rizky, yang kini sedang berbincang sengit dengan pria-pria di luar gudang. Sikap mereka santai, jelas ini bukan transaksi pertama mereka. Lalu sebuah van putih muncul dari dalam kompleks, tua, tanpa jendela belakang. Detak jantung Fahri makin cepat, sama persis seperti yang dideskripsikan oleh Dewi Rahmawati. Rizky kembali ke mobilnya dan memposisikannya di depan van itu. Jelas ingin mengawalnya keluar dari fasilitas, memakai kendaraan polisi untuk melindungi operasi kriminal. Keberaniannya membuat tangan Fahri mengepal kuat. Berikut ini adalah adaptasi TAMV Exiksis Dorduncu Parca, Tamamen Indonesia Kulturune Gore Uyarlan, Isim V Yerliste Sinesat, Tek Parca, Akve Dramatik Bir Anlatla Yazlanter. Tum Ozel Isimler Siave Blirgin Sekilde Furgulanter. Mereka sudah melakukan ini bertahun-tahun. Bisik Intan Pratiwi. Lihat betapa rutinnya semua ini. Tak ada gugup, tak ada tergesa, seperti urusan biasa. Suara sirene mendekat memecah keheningan sore. Beberapa mobil patroli dan satu satuan khusus, Brimob, mendekati gerbang utama instalasi air bersih Rawa Kembang. Satpam yang menghadapi tekanan aparat tak punya pilihan selain membuka palang gerbang. AKP Rizky Nugroho dan sopir van menyadari situasi genting itu bersamaan. Kedua kendaraan melaju cepat menuju jalur keluar sekunder. Intan segera menghidupkan mesin dan bergabung dalam pengejaran bersama unit lain. Sopir van lebih dulu kehilangan kendali, menginjak rem keras dan mengangkat kedua tangan menyerah. Rizky mencoba menggertak, berhenti dan keluar dari mobil patrolinya dengan gaya santai yang dibuat-buat. "Ada apa ini?" teriaknya dengan nada bingung penuh wibawa. "Saya tidak terima pemberitahuan apapun soal operasi. Saya hanya sedang cek gudang ini sebagai bagian dari patroli." Tapi Intan sudah keluar dari mobil, borgol di tangan. "Simpan saja omonganmu, Rizky. Kami melihat semuanya." "Ini salah paham," protes Rizky saat Intan memborgolnya. "Gadis-gadis itu, mereka sedang beli narkoba. Lihat." Ia menunjuk panik pada bungkusan coklat di kursi depan. "Saya mau bawa mereka masuk." Fahri Maulana mendekat, suaranya dingin.
Kau pandai bercerita, Rizky. Sayang sekali kami melihat kau mengubur jasad manusia 30 menit lalu. Kemungkinan besar Ayu Maharani. Lalu santai masuk sini untuk ambil narkoba dan, sepertinya, bonus bulanan berupa gadis-gadis muda. Wajah Rizky pucat seketika. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ini semua salah. Satu-satunya kesalahan adalah punyamu, kata Intan, membacakan hak-haknya sambil menggiringnya ke mobil patroli. Sementara itu, tim taktis sudah mendobrak gudang genset. Fahri dan Intan mendekat saat petugas keluar membawa para tersangka. Pria-pria berwajah keras, penuh kekerasan meski dalam keadaan diborgol. Bagian dalam gudang segera mengungkap fungsi aslinya. Anak tangga menurun menuju ruang bawah tanah yang penuh bau bahan kimia. Laboratorium sabu itu sangat besar. Alat-alat kaca, pemanas, tangki bahan kimia prekursor, semua kelas profesional, mampu memproduksi sabu dalam jumlah masif. Di ruangan samping, mereka menemukan lebih banyak korban. Perempuan dari remaja hingga usia 30-an. Semuanya menunjukkan tanda-tanda disekap dan disiksa. Seorang petugas perempuan berbicara lembut dalam bahasa Spanyol, menenangkan mereka bahwa kini mereka aman. Seorang perempuan dewasa, lebih berani dari yang lain, angkat bicara. Kami kerja di lab, mengemas, membersihkan. Tapi anak-anak itu, ia menunjuk remaja-remaja itu, mereka disimpan untuk tamu-tamu istimewa mitra baru, atau sebagai hadiah bulanan untuk polisi yang membantu mereka. Fahri harus keluar, menahan mual. Ini bukan sekadar korupsi. Ini kejahatan murni, terstruktur, sistematis, dan dilindungi oleh mereka yang seharusnya melindungi rakyat. Tim medis datang dan perlahan-lahan mengevakuasi para korban ke ambulans. Kendaraan tahanan mulai penuh oleh tersangka. Tim forensik sibuk mengabadikan setiap detail laboratorium sabu itu. Kita harus gali kembali jasad itu, kata Fahri pada Intan, sebelum ada yang mencoba menghilangkannya. Mereka meminta seorang petugas menemani dan kembali ke lokasi di mana Rizky menggali kubur darurat. Tanah yang diganggu masih jelas bagi mata terlatih. Menggunakan skop yang ditinggalkan Rizky, mereka menggali hati-hati, lalu memindahkan sisa jasad itu ke dalam kantong barang bukti dengan penghormatan yang pantas. Ayo, bisik Fahri. Setelah 13 tahun, mereka akhirnya menemukannya. Saat kembali ke mobil dengan barang bukti aman, Fahri teringat satu hal penting. Kita butuh Dewi Rahmawati. Kesaksiannya yang menyatukan semua ini. Intan Pratiwi sudah menekan nomor ketika Dewi Rahmawati mengangkat. Suara Intan tegas tapi lembut. Bu Carson, saya detektif Pratiwi. Kami telah menangkap AKP Rizky Nugroho, dan kami punya bukti terhadap Komisar Hendra Wijaya. Beberapa anggota polisi lainnya juga terlibat. Saatnya Anda menepati janji. Keheningan sejenak, lalu, Alhamdulillah, ya, saya akan datang. Kami kirim unit untuk menjemput Anda dengan aman ke kantor, ujar Intan meyakinkan. Fahri Maulana meraih radio. Pusat Komando, butuh unit ke 2855 Kampung Cibiru, Kota Pangandaran, pengawalan saksi. Fasilitas pengolahan air kini tampak seperti zona perang. Mobil polisi di mana-mana, tersangka ditangkap, korban ditangani medis. Mereka baru saja menguak kebusukan mengerikan yang tersembunyi di balik seragam dan kepercayaan publik. Ayo kembali, kata Intan. Waktunya bicara serius dengan Komisar Hendra Wijaya. Kantor Polda Pangandaran telah berubah menjadi kekacauan terorganisir. Para tersangka dari fasilitas air diproses satu persatu. Tangan diborgol, wajah suram. Para petugas bekerja cekatan, mengamankan barang bukti, menyusun laporan, koordinasi lintas instansi. Besarnya skandal yang mereka bongkar masih sulit dicerna. Fahri dan Intan menyerahkan barang bukti, kantong berisi sisa jasad, skop milik Rizky, foto-foto dari 2 lokasi. Setiap barang dicatat teliti, rantai bukti dijaga sempurna. Ruang interogasi 2, ujar seorang petugas berseragam. Hendra sudah di dalam. Kapten ingin kalian berdua yang tangani. Lewat cermin satu arah, Komisar Hendra Wijaya tampak jauh lebih kecil dari yang pernah dilihat Fahri. Sosok percaya diri itu hilang,
digantikan pria berkeringat dengan tangan di borgol dan mata yang gelisah. Intan memimpin, duduk di kursi seberang Hendra, sementara Fahri diam di sampingnya, menatap pria yang telah ia percaya selama 2 dekade. Wawancara ini direkam, kata Intan. Menyalakan perekam. Hadir, Detektif Intan Pratiwi, Sersan Fahri Maulana, dan Komisar Hendra Wijaya. Anda sudah dibacakan hak Anda. Ini salah paham, ujar Hendra, tapi suaranya goyah. Apapun yang kalian pikir kalian lihat, yang kami lihat, potong Intan tenang, adalah Anda menyerahkan uang suap ke Dewi Rahmawati siang ini. Kami melihat Anda dan Rizky Nugroho memindahkan jasad dari Taman Nasional Gunung Halimun. Lalu kami ikuti Rizky ke laboratorium sabu, tempat ia mengambil narkoba dan memperdagangkan perempuan. Dewi sudah memberikan pernyataan lengkap bagaimana Anda membayarnya untuk mengubah kesaksian 13 tahun lalu. Wajah Hendra memucat beberapa tingkat. Kalian ikuti kami dari taman ke fasilitas air? Tanya Fahri. Kami melihat semuanya, Hendra. Keheningan menegang di ruangan itu. Napas Hendra mulai berat. Kemejanya basah oleh keringat. Apa yang terjadi tahun 1977? Tanya Fahri perlahan. Apa yang terjadi pada istriku? Hendra menatap meja lama sekali. Saat akhirnya ia mengangkat wajah, ada sesuatu yang patah dalam sorot matanya. Baiklah, katanya. Kalian sudah tahu segalanya. Aku lelah. 13 tahun hidup dengan bayangan hari ini. Ia menarik napas panjang, gemetar. Satu-satunya harapan sekarang, kesepakatan pengakuan. Jadi ini dia. Semua. Intan mencondongkan badan, pena di tangan, siap menulis. Ayu malam itu menghentikan van di dekat dermaga tua pelabuhan Cikalong, 18 November 1977. Razia rutin. Dia tak tahu van itu membawa sabu dari fasilitas air ke dermaga untuk distribusi. Tangan Fahri mengepal di bawah meja, tapi ia tetap diam. Pengemudinya panik. Kurir rendahan. Mungkin sedang mabuk barangnya sendiri. Dia tembak Ayu dari jendela penumpang. Kena bahu, dia terputar. Dia terluka parah. Berdarah. Tapi belum mati. Dan mereka menghubungi Anda. Tanya Intan. Itu bukan pertanyaan. Komisar Hendra Wijaya mengangguk dengan wajah muram. Aku adalah orang dalam mereka. Sudah 2 tahun saat itu. Mereka bayar dengan baik. Dan aku bilang ke diriku sendiri, aku cuma tutup mata, bukan ikut terlibat. Tapi malam itu, ia mengusap wajahnya. Aku mengirim Rizky. Aku bilang, bereskan sebelum bala bantuan tiba di lokasi terakhirnya. Rizky yang membunuhnya? Suara Fahri Maulana serak. Bukan. Hendra menatapnya. Aku yang lakukan. Rizky ingin panggil ambulans. Coba selamatkan dia. Tapi dia sudah lihat van itu. Lihat sopirnya. Dia bisa mengenali mereka. Bersaksi. Suaranya pecah. Jadi aku menyelesaikan apa yang si kurir mulai. Pakai senjatanya sendiri. Itu sebabnya selongsong peluru cocok dengan amunisi dinas. Ruang interogasi hening kecuali suara dengungan alat perekam. Kami hancurkan radionya. Kamera mobilnya juga. Lanjut Hendra, tiap kata seperti menua di wajahnya. Kami kubur jasadnya di Taman Nasional Gunung Halimun, jalur gunung pertengahan, 3 km ke dalam hutan. Tak ada yang pergi ke sana. Orang kartel ambil mobil patrolinya. Lalu dorong ke laut dari tebing Batu Setan. Badai minggu itu membantu menyamarkannya. Darah di bagasi, tanya Intan Pratiwi. Waktu kami memindahkannya, kami bungkus dengan plastik, tapi ia mengangkat bahu tak berdaya. Fahri akhirnya bisa bicara. Selama ini, pembayaran bulanan itu bukan cuma uang, kan? Tidak. Aku Hendra, pelan. Narkoba. Untuk beberapa anggota yang pengguna. Perempuan. Untuk hiburan. Operasinya membesar. Makin banyak polisi terlibat. Sebut nama. Desak Intan. Hendra tertawa getir. Kalau aku sebut semua,
kantor ini takkan punya personel tersisa. Saat nama-nama mulai mengalir dari mulutnya, Fahri merasa mual. Korupsi ini lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Tak heran kasus Ayu Maharani tak pernah terpecahkan. Setengah dari dinas telah aktif menutupinya. Aku perlu udara, ujar Fahri tiba-tiba, berdiri. Intan menatapnya khawatir tapi mengangguk. Ambil waktumu. Kita belum selesai. Fahri berjalan keluar lorong. Langkahnya goyah. 13 tahun kebohongan. 13 tahun tidur di sebelah bantal kosong tanpa tahu apakah Ayu meninggalkannya atau terbunuh. Semuanya menghantam sekaligus. Fahri. Ia mendongak dan melihat Dewi Rahmawati duduk di bangku dekat ruang interogasi. Tangannya terlipat gelisah di pangkuannya. Bu Carson. Ia duduk di sampingnya. Terima kasih sudah datang. Saya sudah beri pernyataan, ujarnya pelan. Saya ceritakan semua malam itu. Ancaman Hendra, uang suap, semuanya. Ia menatapnya dengan mata berlinang. Maaf, ini semua tidak adil. Untukmu, untuk Ayu, untuk siapapun. Saya tahu saya pantas dihukum. Saya ambil uang mereka. Saya simpan rahasia mereka. Fahri menatap wajahnya yang letih, melihat beban yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Kau diintimidasi untuk diam. Kau diancam. Jaksa akan pertimbangkan itu. Tapi aku tetap, kau datang saat itu penting. Fahri memotong lembut. Kesaksianmu membantu kami mengungkap ini. Itu berarti sesuatu. Mungkin kekebalan hukum. Mungkin pengakuan bersyarat. Tapi apapun itu, ia menatapnya dalam. Aku berterima kasih. Ayu akhirnya bisa tenang, karena kau berani. Mereka berpelukan singkat, dua orang yang terikat oleh tragedi, menemukan sejenak kedamaian. Sersan Monroe. Seorang teknisi forensik muncul di ambang pintu. Bisakah ikut saya? Kami butuh Anda mengidentifikasi sesuatu. Fahri pamit dan mengikuti teknisi ke ruang barang bukti. Meja-meja memenuhi ruangan, dipenuhi item bertanda dari penggerebekan hari itu. Teknisi membawanya ke meja kecil. Tempat sisa jasad telah ditata dengan hati-hati. Kami akan kirim semuanya untuk pengujian DNA ke lab negara. Jelas teknisi sambil mengenakan sarung tangan lateks. Tapi kami menemukan ini, bersama jasadnya. Ia mengangkat sebuah kantong barang bukti kecil. Di dalamnya sebuah liontin pada rantai halus, sudah menghitam namun utuh. Fahri Maulana langsung mengenalinya. Liontin hati dari platinum yang dikenakan Ayu Maharani setiap hari sepanjang pernikahan mereka. Dengan tangan gemetar, Fahri mengambil kantong itu. Melewati plastik, ia bisa merasakan berat logam itu, bentuk yang sangat ia kenal. Ia membalik liontin itu, dan di baliknya tertulis dengan ukiran elegan, Fahri dan Ayu selamanya. Air mata akhirnya jatuh. 13 tahun duka yang tersimpan tumpah di ruang barang bukti yang dingin dan sunyi. Liontin itu membuat segalanya menjadi nyata. Lebih nyata bahkan daripada jasad yang mereka temukan. Ini milik Ayu. Pernah menyentuh kulitnya, disayanginya. Dia tak pernah meninggalkan Fahri. Dia telah direnggut darinya. Teknisi mundur pelan, memberikan ruang bagi Fahri untuk berduka. Beberapa menit kemudian, Fahri menyeka matanya dan kembali ke meja bukti. Di antara tulang-tulang itu, satu ditandai secara terpisah. Kami menemukannya di saku AKP Rizky Nugroho, jelas teknisi. Tulang jari. Ia mengambilnya, semacam trofi. Orang sakit, gumam Fahri. Mereka memakai seragam, mengucapkan sumpah, tapi mengkhianati segalanya yang diwakili oleh penegakan hukum. Ia menyentuh kantong berisi tulang itu dengan lembut. Akhirnya aku menemukanmu, Ayu. Kini kau bisa beristirahat. Sersan, apa yang Anda lakukan hari ini? Anda menyelamatkan perempuan-perempuan itu di fasilitas, kata teknisi dengan lembut. Mereka sekarang di Rumah Sakit Umum Pangandaran, mendapat perawatan. Hidup mereka juga penting. Fahri mengangguk, menemukan kekuatan dari kebenaran itu. Ayu telah tiada, tapi nyawa lain telah diselamatkan.
Ia mengonfirmasi semua bukti untuk pengujian DNA, lalu berjalan kembali ke lorong. Intan Pratiwi baru saja keluar dari ruang interogasi, tampak lelah, tapi puas. Dia beri kita segalanya, katanya. Nama, tanggal, jalur distribusi, kontak. Ini akan menghancurkan seluruh struktur dinas. Bagus, kata Fahri mantap. Memang harus dihancurkan. Dibangun ulang. Bersih. Mereka berdiri bersama di lorong, menyaksikan para tersangka terus diproses. Para petugas dari divisi Propam mulai berdatangan untuk menyelidiki. Roda keadilan mulai bergerak. Ini akan jadi pertempuran panjang, ujar Intan. Pengadilan, penyelidikan, pembersihan total. Departemen ini takkan sama lagi. Dan memang tak seharusnya sama, jawab Fahri. Setelah semua ini, Intan memeriksa jam tangannya. Para korban dari fasilitas, kita harus ke sana. Ambil pernyataan mereka. Tapi juga, ia berhenti sejenak. Biarkan mereka tahu, mereka sekarang aman. Ada orang-orang yang peduli. Fahri mengangguk. Ayo. Saat mereka melangkah menuju ruang registrasi, Fahri merenungkan apa yang baru saja mereka bongkar. Kejahatan telah tumbuh di tengah mereka, karena orang baik memilih diam, karena kekuasaan disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Ayu mati hanya karena menjalankan tugasnya, menghentikan kendaraan yang salah, di malam yang salah. Tapi kebenaran, seperti mobil patrolinya, selalu punya cara untuk muncul kembali. Badai yang menyeret bukti itu ke permukaan bukan sekadar badai alam, itu badai hati nurani, badai keberanian dalam diri orang seperti Dewi Rahmawati, badai keteguhan dalam diri polisi seperti Intan, badai keadilan yang menuntut pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang lama tersembunyi. Lencana itu punya makna, dan harus punya makna kembali. Demi Ayu, demi para perempuan yang mereka selamatkan hari ini, demi masyarakat yang mempercayai mereka, mereka akan memastikan lencana itu kembali bersinar.